Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Karya sastra yang dicap anti-Islam. Membuat puisi lalu dicap anti-Islam bukan baru terjadi pada Sukmawati. Karya sastra kontroversial serupa pernah merebak pada abad 19. Drama perdebatan mana yang Indonesia, mana yang bukan, seakan mengingatkan pada pertentangan antara kaum abangan dan kelompok putihan. Merle Calvin Redcliffe dalam Mengislamkan Jawa menjelaskan, kelompok putihan merujuk pada kaum muslim Jawa yang soleh dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Namun banyak orang Jawa yang tak siap menerima versi Islam yang baru. Mereka dijuluki abangan. Istilah abangan ini pada awalnya dipakai sebagai semacam ejekan oleh kaum putihan yang soleh pada pertengahan abad ke-19. Pertentangan antara golongan abangan dan putihan tak hanya soal bagaimana beribadah. Kelompok putihan membaca karya dalam bahasa Arab dan mendiskusikan beragam masalah dalam dunia Islam. Sementara kaum abangan lebih memilih untuk menonton wayang dan hiburan lain di mana kekuatan spiritual nenek moyang yang diperlihatkan. Kedua kelompok itu bergaul dengan kalangan yang sepaham. Keduanya punya dunia yang terpisah. Perbedaan itu dalam hal gaya beragama, kelas sosial, pendapatan dan pekerjaan, cara berpakaian, pendidikan, perilaku, kehidupan budaya, serta cara membesarkan dan mendidik anak. Menurut Redcliffe, di antara kaum priayi Jawa bahkan makin muncul sentimen anti-Islam. Bagi sebagian mereka, peralihan keyakinan ke Islam adalah sebuah kesalahan peradaban. Kunci pada modernitas yang sesungguhnya terletak pada penggabungan pengetahuan modern ala Eropa dengan restorasi kebudayaan Hindu Jawa. Islam bahkan dipandang sebagai penyebab meredupnya wujud paling gemilang dari kebudayaan Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Pemikiran yang mencerminkan kejawaan semacam itu banyak muncul dalam karya sastra pada abad 19. Tidak sedikit di antaranya yang mengkritik gagasan Islam yang berkiblat ke Arab. Misalnya Serat Wedotomo, Kebijakan yang Lebih Agung, karya Mangkunegoro IV. Di dalam sajaknya yang terkenal, pangeran dan pujangga modern itu menasehati putra-putrinya. Di antaranya menyebutkan, jika kalian bersikeras untuk meniru teladan sang nabi, duhai putra-putriku, kalian melakukan hal yang mustahil. Artinya kalian takkan bertahan lama. Oleh karena kalian ini orang Jawa, sedikit saja sudahlah cukup. Isinya berbagai gagasan yang sama sekali tak bisa diterima oleh kaum muslim ortodok. Lebih lanjut, Mangkunegoro IV juga mengkritik kaum muda yang bangga akan pengetahuan teologis mereka. Menurutnya aneh kalau mereka mengingkari kejawaan mereka dan dengan segala upaya mengayunkan langkah mereka ke Mekah untuk mencari pengetahuan. Bisa dibilang, Serat Wedotomo adalah cara keraton merespon perbedaan pandangan agama
yang sedang berkembang di masyarakat. Nilai karya ini menjadi bukti sinkretisme dalam pandangan orang Jawa. Syariat, tarekat, dan hakikat diakui menjadi satu tujuan yang mulia, tetapi juga harus mengedepankan budi luhur. Meski ada kritik terhadap orang Jawa yang ke Arab-Araban, serat ini banyak mengadopsi konsep tasawuf dalam syairnya. Konsep hakikat dan makrifat disebut berulang kali. Namun tentu saja, keraton sebagai pemelihara, pelestari dan cagar budaya Jawa sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan budaya Jawa. Ada upaya terus-menerus untuk mempertemukan tradisi Jawa dengan Islam tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai orang Jawa. Gagasan serupa juga diramu oleh para penulis Kediri pada 1870-an. 3 karya yang dianggap sebagai karya yang mengolok-olok dan merendahkan Islam yaitu Babad Kediri, Serat Darmo Gandul, dan Suluk Gatholoco. Drewes berkomentar, Serat Darmo Gandul menyerukan penolakan terhadap Islam sebagai agama asing bagi Jawa. Tema ini juga muncul di kedua buku lain, Babad Kediri, yang dipublikasikan di Jawa dalam bahasa Belanda pada 1902. Di dalamnya terpotret bagaimana Islamisasi adalah tragedi bagi orang Jawa. Sementara Suluk Gatholoco beredar dalam bentuk naskah pada 1883. Kali pertama suluk ini diterbitkan secara terbatas sebagai buku di Surabaya pada 1889. Bagi Karel Bunsen, misionaris Belanda yang menghabiskan hampir 30 tahun di Kediri, Jawa Timur, karya ini kurang berharga dari sudut pandang sastra. Sedangkan menurut Wycliffe, Suluk Gatholoco isinya benar-benar kasar, cabul, dan gila-gilaan. Karya ini dianggap menghina Islam dari berbagai segi. Bahkan di dalamnya menafsirkan ulang kalimat syahadat sebagai metafora. Suluk Gatholoco merupakan respon sekelompok kecil orang yang mulai khawatir terhadap bangkitnya Islam pada masa itu. Organisasi Islam yang tumbuh subur kala itu diduga bakal menjadi ancaman bagi sekelompok orang. Dalam hal ini, kelompok priai abangan yang pada masa sebelumnya mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan aktivitasnya. Tak mudah menentukan dari kalangan mana penulisnya berasal. Karya ini anonim. Bisa saja diasumsikan penulis berasal dari kelompok abangan atau kelompok tertentu secara ideologis tak menyukai Islam. Namun tidak menutup kemungkinan penulis mencoba bereksperimen dengan ide kontroversial untuk mengejutkan masyarakat. Kini sebagian orang melihat, khususnya Suluk Gatholoco, bukan karya yang anti-Islam, bukan pula chauvinisme bahasa dan budaya Jawa. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.